Banyak yang nanya ke saya, apa sih fungsinya kita analisa IISG atau melihat IISG? Kadang IISG lagi naik, kadang IISG turun, terus fungsinya buat kita apa sih? Oke, di video kali ini saya akan coba jelaskan kenapa kita harus mulai analisa dari IISG dulu. Penasaran? Yuk kita simak videonya masih baik-baik. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini saya akan membahas mengenai IISG. Jadi memang ini tanpa judul, saya hanya buka video. Di video ini saya cuma menggambarkan dua, lampu merah sama IISG. Kenapa sih mesti lampu merah gitu ya? Jadi banyak yang bertanya kepada saya bahwa kenapa sih kita harus memulai analisa saham itu dengan melihat IISG dulu gitu. Jadi IISG itu kalau kita tahu sendiri kan indeks harga saham gabungan. Jadi semua harga saham gabungan yang ada di Indonesia ini itu dicerminkan di IISG. Jadi kalau misalkan kita melihat IISG dulu, kita berarti melihat bahwa situasi kondisi pasar saham Indonesia itu seperti apa gitu. Jadi kita mesti tahu dulu kondisinya seperti apa dan saat sekarang video ditayangkan atau video ini dibuat, IISG ini sedang lagi di pucuk sehingga kita harus mengerem atau kalau saya tampilkan di sini adalah lampu merahnya warna merah. Kenapa? Karena IISG-nya lagi koreksi dan kita jangan terlalu agresif untuk trading di saat video ini dibuat. Jadi fungsinya ISG itu atau fungsinya analisa menggunakan ISG itu analisa pertama di saham itu kita menganalisa ISG. Kenapa? Karena kita melihat ISG-nya lagi koreksi dan kita sekarang ini harus berhati-hati atau jangan dulu agresif ketika ISG seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kemarin itu memang ISG fullback dari downtrend-nya ke arah uptrend gitu ya. Jadi ini kalau kita melihat garis lurus ke bawah gitu ya. Ini kita ngelihat tarik garis dari sini ke bawah ini dia lagi koreksi ISG-nya. Tapi ketika bulan April tahun 2025 kemarin, ISG mengalami yang namanya pullback atau dia mengalami perlawanan ketika dia menyentuh di harga 6.000 bahkan sempat menembus harga 5.000. Disitulah ISG langsung kembali lagi ke atas dan kalau melihat di sini momentumnya ketika ISG ini apa namanya menyambut pemain baru di IPO sehingga dia naik ke atas. Nah, kalau kita melihat di sini memang berbarengan dengan adanya IPO di sahamnya keluarga Barito Putra atau keluarga BRPT, Cuan dan Uang gitu ya. Nah, sekarang kebetulan ISG mau coba menembus resist di harga 7.000, 7.900, tapi sebelum menembus itu dia akan koreksi dulu ke bawah. Dan mungkin kalau memang dia bertahan di garis merah ini atau mantul di garis merah ini, mungkin dia akan melanjutkan perjalanannya menembus ke 7.900. Tapi kalau memang dia menjebol garis merah ini, kemungkinan IISG ini akan turun menerus ke dalam dan mungkin bisa menyentuh di harga 6.500 bahkan ke 5.000. Itu mungkin plan atau misalkan itu mungkin salah satu view dari saya, tapi itu juga bisa jadi salah gitu ya. Itu juga bisa jadi salah karena itu adalah view dari saya yang memang bisa disebut dengan newbie gitu. Atau bisa jadi dia belum menembus di garis merah ini, tapi dia bisa melanjutkan kenaikan di harga biru. Tapi ini teman-teman bisa jadi salah. Kalau teman-teman punya view lain, coba tolong tulis di kolom komentar. Bisa jadi view yang tadi saya sebutkan itu salah dan keliru. Teman-teman bisa lanjut di kolom komentar jika ada view yang lain. Nah, lanjut lagi di mana itu balik lagi bahwa kalau misalkan kita mendapatkan kondisi IISG koreksi, terus apa dong yang perlu dilakukan? Terus apa sih yang perlu
dilakukan bagi trader. Kan tadi nggak boleh agresif gitu ya tradingnya. Terus mesti gimana sih gitu ya. Nah, menurut saya ketika ISG-nya koreksi, kita mesti punya saham-saham yang kita bikin watchlist gitu. Jadi kita bikin watchlist sebelumnya bahwa saham-saham yang lagi uptrend terus dia koreksi bahkan dia mempunyai eh, akumulasi yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya saham, watchlist saham yang memang bagus dan dia lagi uptrend gitu ya, dan saham itu memang punya akumulasi, nah itu cocok buat teman-teman untuk ngambil momentum saat koreksi. Bahkan ketika koreksi ini bisa jadi risk rewardnya itu bisa jadi lebih gede. Risknya kecil dan rewardnya itu bisa lebih gede. Dan ini eh, momentum yang tepat, momentum yang perlu diperhatikan dan momentum yang menurut saya jangan sampai terlewatkan. Jadi kadang ketika ISG turun ini banyak orang yang stres, orang yang aduh turun saham saya yang pegang turun makin dalam makin dalam. Justru kalau kita punya cash, kita punya modal yang cukup, modal memanage modal yang baik gitu ya. Ketika saham itu koreksi, kita bisa serok dari bawah dan kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah lagi. Nah, itu momentumnya. Jadi, kita bisa manfaatkan ketika IISG koreksi, itu menjadi peluang bagi kita supaya kita bisa lebih maksimal lagi cuannya. Jadi ketika IISG koreksi harus gimana? Menurut saya ketika IISG koreksi, teman-teman harus mengambil momentum yang tepat untuk serok saham. Nah, momentum ini merupakan salah satu bab yang ada di saham mantul, di mana ini merupakan satu bab dari 6 bab yang ada di saham mantul. Jadi, di saham mantul itu kita belajar screening, struktur price, momentum, lot sizing, setting auto, dan trend following. Nah, momentum inilah merupakan salah satu bab di mana pada bab momentum ini kita bisa belajar bagaimana kita memanfaatkan momentum mau buy on breakout atau buy on weakness. Jadi ketika saham ini apa namanya lagi koreksi gitu ya, kita bisa ngambil momentum ketika harga itu koreksi dan kita bisa beli di support dengan harga yang sangat murah dan resiko yang sangat minim. Jadi itu saran saya. Dan kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam lagi, teman-teman bisa masuk ke sahammantul.com. Di sini teman-teman bisa menikmati promonya. Mumpung sekarang di bulan Agustus itu ada promo HUT RI, promo kemerdekaan. Teman-teman bisa tulis atau bisa cek di kolom deskripsi, masuk ke Telegram. Di Telegram itu saya spill promonya. Bahkan sekarang ini ada diskon 25% plus lagi ada diskon promo Dirgahayu atau promo kemerdekaan di grup Telegramnya. Teman-teman bisa ngikutin di grup Telegram. Grupnya, linknya saya akan tulis di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut di mana ketika teman-teman melihat IISG turun harus seperti apa? Harusnya teman-teman bisa membuat momentum atau bisa manfaatkan momentum ketika saham koreksi. Jadi ini saham yang saya watchlist-kan gitu ya. Jadi kita lihat ini ada saham yang menarik bagi saya yaitu sahamnya ISAT. Ini bukan ajakan untuk membeli, tapi ini adalah satu case di mana saham ini kita contohkan bahwa saham ini lagi koreksi dan kita bisa memanfaatkan saham ini sedang koreksi sehingga apa? Sehingga kita bisa dapat harga yang paling murah, harga yang paling oke sehingga kita bisa meminimalisir atau kita bisa mengukur loss-nya lebih pendek. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, saham ISAT ini kalau kita tutup dulu indikatornya. Jadi kalau kita lihat di sini saham ini sedang fullback. Jadi ini kita melihat bahwa saham ini lagi fullback menuju uptrend di mana di sini kita melihat bahwa ada penurunan dan setelah penurunan ini dia ada tekanan untuk naik ke utara atau uptrend di mana dari sini kita melihat juga adanya akumulasi. Jadi kalau kita melihat garis-garis ini sebenarnya adanya lagi yang namanya uptrend. Jadi ini garis uptrendnya, dia bertahan di garis ini dan kita bisa
membuat trading plan di sini sehingga kita punya risk reward yang sangat menarik, satu banding satu atau kita bisa lebih. Di sini risk rewardnya menarik, bisa jadi 1:1 atau 1:2 di sini. 1:3 di sini juga bisa atau bisa seperti sini. Jadi ini risk rewardnya menarik. Ini bukan ajakan beli. Ini bukan ajakan beli buat teman-teman, tapi ini menurut saya ini apa namanya? Ini menjadikan satu pelajaran bahwa dari saham ini kita bisa apa namanya? Kita bisa memanfaatkan momentum ketika saham ini koreksi dan saham ini lagi uptrend. Apalagi ini ada akumulasi, kita bisa maksimalkan dan entry di saham ini. Jadi kalau misalkan teman-teman entry-nya di sekitaran sini dan cut loss-nya di sekitaran sini, lalu TP-nya di resist di harga 3.000, ini risk reward-nya menarik. 1:4 atau bisa jadi 1:3. Jadi ini menarik banget buat dijadikan watchlist, tapi ini sekali lagi bukan jadi eh, apa namanya pom-pom saham atau direkomendasi. Ini hanyalah satu pelajaran buat kita bahwa ada saham-saham yang menarik ketika ISG-nya koreksi dan kita bisa memanfaatkan saat saham itu koreksi dalam. Itu aja mungkin video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga video ini jadi nambah wawasan buat teman-teman dan jadi nambah ide lagi dalam screening saham, dalam tradingnya, dan semoga cuan. Tolong save video ini jika bermanfaat dan bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan teman-teman.